Saya ambilkan air minumnya ya. Sekarang kecil-kecil kayak bos. Sekarang dulu juga iya loh deh. Dulu sama aja kayak bos mama. Tapi bosnya itu bos buah-buahan. Aku ambil buah-buahannya mbak aku, mbak kakung. Bos buah-buahan. Terus ambil belimbing, jambu ditangkat. Aku goreng pisang, ini pisang goreng kecil-kecil ini enak ya, nggak bosan. Ini anak aku goreng sama aku campur. Sekarang itu udah canggih ya, pisang goreng sama aku juga ngerebus telur tuh, telurnya di situ sama jagung. Aku pakai 2 tungku karena aku sudah berumah tangga dengan 2 anak. Ini minggu ya, aku tuh aktivitasnya seperti biasa. Jadi ibu-ibu hari Minggu sama pak suami aku ditungguin aja udah seneng ya, kayak gitu loh. Rambut aku mulai rewel ini, aku malu banget. Aku tuh orangnya sebenarnya perfeksionis sih. Aku udah ada waktu mau hair dryer. Sebenarnya bagus banget kayak gitu. Aku gak sempat potong kuku. Kemarin aku berangkat mau sudah potong kuku dulu, cat kuku lah yang warna-warna netral. Soalnya ini halal kan, kayak gitu. Jadi sekali cuci aja udah lepas. Aku pakai sekali pakai itu, cat kuku sekali pakai, gak bisa untuk harian lengket terus. Kecuali pacar Cina ya, pacar Cina yang dari daun itu kemudian ditumbuk, itu aku sejak SD itu. Karena ada tuh yang punya tetangga aku di sana tuh masih satu desa tuh kayak saudara. Jadi aku bermain di situ SD tuh ya, aku tumbuk kayak gitu, aku kasih kapur, aku kasih gambir yang untuk nginang itu. Jadi lengket sekali. Aku kalau dikasih tahu sama banyak teman aku di sana yang kayak gitu kan, banyak yang mondok ya, kayak gitu, banyak di pesantren kayak gitu loh. Lumayan lah yang di pesantren tuh 50%. Aku jadi Katolik, ibu aku berani beda banget kayak gitu. Makanya kalau ada sekolah Islam itu aku sangat recommended banget kayak gitu, yang menyesuaikan dengan anak aku kayak gitu dan adaptasi aku kayak gitu. Waktu pertama kali aku merantau itu kayaknya ini aku suka di situ, aku gak perlu naik motor kayak gitu kan. Kalau aku naik motor di luar kota itu bapakku khawatir banget kayak gitu loh. Kayak gitu, apalagi merantau. Jadi aku pilih yang di jauh, ada antar jemputnya kayak gitu. Kasihan aku. Aduh. Bismillah aja, aku punya kenangan indah banget kayak gitu hari ini. Gak ngapa-ngapain, enggak. Nah, selamat pagi sayang. Ini campur ini. Ada pisang goreng, ada ayam goreng. Gak apa-apa ya. Ayo. Itu sih sebentar. Ayo sayang, makan yuk. Makan minggu-minggu masih beraktivitas, tapi seneng lah aku kayak gitu. Silakan makan ya. Nih, minum air putih aja hari ini. Gak usah mikir ya, ada kok Denko, ada. Gak usah kepikiran lah. Aku pasti jaga 4 sehat 5 sempurna apapun yang terjadi. Cuman buah-buahan ya, aku gak bisa tinggal metik, harus beli. Buah-buahan harus beli. Udah sayang, selamat makan.
dan Pak suami aku. Udah tinggal nunggu dingin. Nih, tinggal nunggu dingin baru dikupas. Ya, dalam Islam tuh nggak boleh ditiup ya, harus nunggu dingin kayak gitu. Aku belajar sedikit-sedikit agama itu ya, gak gimana ya. Ya memang kayak gitu keadaannya, aku nggak bisa full belajar agama kayak gitu. Gimana agama itu kan apa ya, gak bisa buat sambilan ya kalau mau jadi ustadzah, jadi ustadz kayak gitu loh. Tapi aku ibu rumah tangga ya, jadi aku belajarnya pelan-pelan. Aku tutup aja ya ininya. Ini aku mau bikin teh. Ini apinya biru ya. Kalau pakai kompor tuh bingung. Mau cari dulu ya pakai sumbu itu. Ibu aku, oh apinya merah kayak gitu. Ibuku tuh kalau udah apinya merah tuh nggak suka. Udah. Aku pakai ini. Ini aku rebus aja ya, biar cepet coklatnya. Kayaknya aku nggak tahu ya, sensasinya lebih enak mana. Kalau aku sih sama aja, pingin anget-anget itu ya teh, masih aromanya masih khas. Aku nggak tahu ya bedanya. Menurut aku sih sensasinya sama kayak gitu loh, caranya beda. Sensasi teh, mau diceduh juga nggak apa-apa. Aku pakai teh seduh juga. Teh seduh. Aku pakai saringan yang kayak gini ya. Jadi gak usah pakai saringan lagi. Ini kayak ada apa ya? Enak, kayak ada rasa buah nanas. Kemudian tambah strawberry, banyak lah inovasinya ya. Nah, udah terisi kan, jadi gak usah pakai saringan lagi. Aku lama ini, awal menikah aku belinya awet ya. Kemasan beda ini karena aku dikasih ya. Aku gak beli nih, aku dikasih. Aku ambil susu anak aku, Denko. Aku tuang aja Denko. Ada Milo, teh campur Milo ada ya. Kalau ini Denko tak campur teh, anakku mau nggak ya? Udah mendidih. Kayaknya sedikit aja. Ada loh teh Milo, ada loh. Ini tak kasih sedikit. Soalnya dia sukanya itu dingin. Aku kasih es apa air anget dulu ya biar gak kaget. Aku kasih air sedikit, air normal, supaya apa ya, strukturnya nggak berubah. Aku takut aja ya kalau panas dikasih es kayak gitu, nanti takutnya tuh ada yang berubah tuh. Kayaknya enggak sih, cuman aku takut aja. Ada penelitiannya, semua tuh ada penelitiannya. Aku ambil air es. Nih, di sini nih dingin banget. Aku tuang biar anakku mau langsung minum ya kalau dingin.
Udah ya, siap. Hari ini udah dingin ini. Tehnya masih ngebul-ngebul. Ininya masih anget juga. Nunggu dingin ya. Anakku mau nggak ya? Aku tes. Mau nggak? Dihabisin. Belum dingin ya loh. Wah, belum dingin. Taruh kulkas ini. Iya. Oh, nggak habis segini aja tuh. Oh, minta dingin. Aku simpen aja di kulkas ya. Mal. Ya. Aku taruh di kulkas aja kayak gini. Biar nanti kalau udah dingin langsung diminum. Ya, kalau taruh botol taruh di sini. Aku taruh sini aja. Loh, taruh di sini aja. Biar nanti tinggal makan, minum anak aku. Udah selesai pagi ini. Alhamdulillah satu tingkat udah terlewati ya anak aku pinginnya anakku lebih semangat belajarnya kayak gitu ya, lebih baik keadaannya daripada orang tuanya. Satu aja yang paling simpel itu cuma satu, jangan berhutang. Gimana mah pegawai bank lah, emang urusan kamu kayak gitu loh. Pokoknya emang pokoknya jangan kredit kayak gitu aja. Ya udah, aku mau ngeteh bareng Pak Soda. Aku tuh berdiri banget jagungnya. Katanya biar cepet dingin. Biar batuk pakai nasi goreng. Pasien goreng. Ya nasi tadi malam aku mampir beli nasi goreng ya. Soalnya kayak gitulah, anakku tuh suka beli buat besok kayak gitu ya. Aku beli malamnya. Ini anakku buat sarapan kayak gitu loh. Udah, aku mau nyantai sama Pak suami sebentar. Nanti aku ngapain aja ya. Paling aku ya beres-beres kayak gitu. Gak ngapa-ngapain kok, tenang aja. Aku udah apa ya, family time bareng Pak suami aku. Ya bukannya aku gak ikhlas sih, tapi lebih bahagia banget kayak gitu. Nyuci piring aja di vlog kayak gitu. Ya pokoknya punya wifi ya, aku optimalkan aja teknologi ini kayak gitu. Udah nggak ada cucian kan kayak gitu. Aku mau bersih baknya tuh loh kotor. Ada pakai obat itu cepat. Aku sebenarnya mau ganti keramik, ini udah waktunya ganti. Aku cari warna yang gelap kayak gitulah, supaya kalau kotor itu tetap kan penting rutin ya, seminggu sekali kayak gitu. Kelihatan kok, mau seburam apapun keramiknya, mau apa tuh kelihatan kalau kotor itu kayak gitu loh. Kan terasa juga ya, lama aku nggak bersihkan, terus kelihatan kan mata itu nggak usah pakai apalagi pakai hati ya kayak gitu loh. Kotor itu kelihatan banget kayak gitu. Bismillah aja ya dek, anakku tuh baik-baik aja kayak gitu, tidak tergerus zaman. Aku ini kayak terbawa arus sih, padahal aku dulu pelan-pelan banget aku ikutin media sosial ini dari blogger. Aku punya 3 blogger ya. Tuhanku jilbabku sahabat sejati aku. Kemudian karyaku karyamu, kayaknya apa karyaku karyamu, apa karyaku kayaknya sih karyaku karyamu kayak gitu. Terus apa karyamu karyaku, aku lupa apa karyaku aku mau lihat aja, belum pernah aku lihat lagi kayak gitu loh. Terus itu rangkuman dari beberapa. Terus
terus orang terkenal lah ya, yang saat itu aku kenal kayak gitu loh. Padahal banyak juga yang sudah terkenal tapi nggak aku masukkan waktu itu, bukan jadi temennya waktu itu, masih nggak berani aku, masih belum keluar linknya kayak gitu. Terus jilbabku, Tuhan sayang aku dan kamu. Udah, aku sambil nyuci piring, nggak ngapa-ngapain kok. Sebenarnya jadi ibu rumah tangga udah balik-balik enak, resiko tuh minim. Cuman kalau hutang itu kayaknya gimana ya, nggak suka aku. Iyalah, kalau ngeritit sih mungkin ya masih, kalau orang tua nggak punya gimana lagi kalau nggak ngeritit kayak gitu loh. Kalau mampu, masalahnya itu aku punya warisan itu jadi masalah kayak gitu loh. Aku harus banting tulang. Iya, banting tulang aku, kayak mencari jati diri ya kayak gitu loh. Di mana aku nggak mau tak sekolahin yang bagus, rumah aku itu bapak aku udah nyiapin sejak aku kecil kayak gitu. Efek dari warisan tuh kayak gitu, sawah mbak aku, bahkan mbakku tuh kalau pulang kayak gitu sampai pura-pura nggak kelihatan banget kayak gitu loh, padahal kayak rabun kayak gitu. Mbakku tuh sangat update banget kayak gitu. Mana sih mobilnya Lili itu, yang mana sih? Apa mbak mau dibelikan tak aku kayak gitu? Nggak berani aku. Ya namanya juga rezeki mbak, beda-beda. Ya namanya aku cucu pertama dari kedua belah pihak kayak gitu loh. Harapannya sangat tinggi sekali, membuat mbah aku tuh seneng kayak gitu loh. Bikin aku seneng, soalnya aku anak mau mati nggak mati-mati. Kesel aku. Kesel aku, mau tak terusin ini kan kayak gitu aja. Kayak aku katanya, padahal tahu itu kesukaan aku kayak gitu, kerupuk kesukaan aku juga, cuma batu kayak gitu loh. Apa sih alasannya aku nggak buat bikin vlog kayak gitu? Kalau Semat Mane kayak gitu itu udah ada yang penontonnya banyak kayak gitu, ya udahlah buat aja video sebanyak-banyaknya kayak gitu. Kayak gini aku nggak bisa itu ya. Udah bersih. Aku mau bersihkan tuh dia. Aku mau bersihkan tuh yang kotor-kotor tuh kayak gitu. Tinggal aku kasih ini obat. Ini keras sekali ya. Ini kalau keramik yang bagus kayak gitu harus yang rendah konsentratnya, kayak apa ya, keramik granit itu kayaknya ya, pokoknya marmer itu hati-hati. Ini alhamdulillah ya, aku pakai ini aja, sikat ini kayak gini, dibersihkan nih kan, bersih semuanya tuh kan, bersih. Ini memang ya kalau dirawat awet lah, bersihkan. Nah, kalau kayak gini tuh bersih loh. Udah bersih, selesai. Aku sih pingin baru, tapi ya nanti aja ya. Nanti aja kapan-kapan. Kalau udah bersih kayak gini ya sayang kan, mau ganti kayak gitu loh.
promosi lagi ya baju-baju aku ya, baju bagus lah. Nah, baju-baju kayak gini ini nggak boleh di mesin cuci ya. Kayak gini broklat kayak gini ini nggak boleh di mesin cuci. Ini ada aku pakai pewangi, aku pakai deterjen cair Boom, botol bekas. Ini botol bekas dari Sayang ini. Biar gak bingung ya, yang pewangi aku buang aja. Pewangi netral. Nggak aku buang aja ya. Supaya aku lebih ingat kayak gitu loh. Ini Sayang ini biar deterjen aja. Yang ini. Ini kan deterjen. Oh, pewangi ini deterjen. Ya, yang Boom aku masukkan ke sini. Yang ini, nah ini buat pewangi. Pewanginya netral ya. Udah aku masukkan ya. Aku potong dulu. Ini dari 48 jam. Aku tuh ya. Ini aku potong biar bisa masuk kayak gini. Jangan lupa gunting. Ini yang deterjen cairnya aku masukkan ke sini. Ini yang deterjen. Nah, aku pakai cap. Aku refill aja. Biasa kan ibu-ibu kayak gitu. Ada yang tumpah, tapi aku pakai bak ini. Ini yang refill, aku pakai refill Sayang. Yang ini netral aja. Yang pewangi aku pakai bebas bau pewangi. Aku pakai yang diinget-inget, kalau kamu mah nggak inget mah dilihat aja. Kan lebih encer ya kalau pewangi itu kayak gitu. Kalau deterjen tuh lebih kental biasanya dan berbusa banyak. Ya kayak gini aku lagi nyuci putih-putih. Ini termasuk putih juga ya. Pokoknya yang putih-putih aku cuci sendiri kayak gitu. Ini deterjennya. Kalau ini pewanginya loh. Langsung aja aku kan boleh kan dicampur. Nggak apa-apa kan. Kok malah nanya. Teknik kimia tuh ya memang aku insinyurnya ya. Tapi kan aku juga nggak apa-apa terus bertanya kayak gitu, nggak ada salahnya kan. Kadang kayak gitu, jadi anakku itu percaya diri tinggi sekali karena aku sering bertanya kayak gitu sama anakku. Hal kecil aku bertanya, jadi jangan ditanya lah, pede banget anak aku tuh. Belum kering ya, tapi insya Allah sebentar lagi kalau aku udah nyuci pasti dah keringnya. Loh tuh kan udah kering kayaknya. Nanti aja bikin vlog kayak gini ini sebenarnya aku pingin generasi kekinian ya itu langsung menemukan cinta sejatinya. Ini cinta sejati. Aku biasanya kan buru-buru di depannya aja kayak gitu. Setelah itu yang inilah, yang itulah, bikin repot orang tua kayak gitu kan sebenarnya. Makanya aku nggak curhat tuh sebenarnya ke ibu aku masalah yang kira-kira aku belum yakini kayak gitu. Aku nggak mau ngomong. Tapi kalau sudah aku yakini ya aku ngomong. Tapi aku juga kan membaca situasi, membaca hati suami aku. Kalau bener-bener kayak gini aku sayang banget kalau ninggalin dia kayak gitu. Ya udahlah, aku bertahan dan aku mencoba membuat vlog ini kayak gitu. Aku nggak salah pilih kok, pilih dia. Sebenarnya Pak suami aku itu sudah mantap sekali sejak dia itu sejak dia itu ngomong kayak gitu ya. Aku jadi temen aja seneng, apalagi jadi pacar kayak gitu. Aku kan kasihan ya, terus berjalan kayak gitu. Ya itu terus bapak aku nembak kayak gitu. Jangan kesini terus kayak gitu, nanti dibuat mainan kayak gitu. Gak serius, bapaknya siapa harus tahu kayak gitu. Oh ya pak kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu
kamu nggak usah sering-sering ke rumah aku kayak gitu. Oh ternyata dia dengan beberapa pertimbangan ya kayak gitu, dia ke rumah aku sama bapaknya kayak gitu loh. Ya udah akhirnya jadian sampai sekarang. Sebenarnya dia tuh nggak pernah ragu sih sama aku kayak gitu. Aku juga sama dia nggak pernah ragu kayak gitu. Ya cuma kayak gini aja kok, kerjaannya enak kayak gitu. Aku nggak mikirin uang lagi kayak gitu. Kalau aku dibebani uang lagi kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi biar aja kalau kurang kayak gitu, Pak suami aku yang tanggung jawab kayak gitu loh. Aku udah nggak ada semua ya, ibu aku udah almarhum, semuanya aku tanggung sendiri kayak gitu. Laki-laki udah jinak kayak gitu ya, tadinya aku nggak mau serius banget. Ya udah kalau pacaran nanti gak jadi kayak gitu. Aku kan tukinnya kayak gitu. Gimana kamu? Nanti aja semester 8 kayak gitu. Aku mau fokus dulu kan, aku nggak pinter-pinter amat kayak gitu. Aku mau belajar, takut kayak bapak aku kayak gitu. Sekolah teknik waktu itu STM ya, ada kalau SMP tuh ST. Bapak aku nggak lulus kayak gitu. Mbak aku bilang kamu harus lulus loh ya kayak gitu. Ya udah, aku udah enjoy dengan hidup aku. Teman-teman aku di mana ya, masih di luar apa? Kalau ada yang soal teman aku banyak yang di luar negeri sih kayak gitu. Ya menurut aku 10 kan banyak ya. Cuma takutnya sibuk kayak gitu loh. Aku mau nyuci cumuk cekai. Aku yang nggak kuat itu di sini tuh. Aku kalau pingin tuh ya, aku pingin di Bandung, pingin di Malang kayak gitu, sama-sama merantau. Tapi kalau harus banyak uangnya nggak mau aku kayak gitu. Aku ngajaknya ke Jakarta. Kalau nggak kerja di Jakarta kalau nggak mau aku, pak suami aku nggak mau kayak gitu. Ya udah di tempat aku kuliah aja di Surabaya kayak gitu. Sebenarnya aku suka di kota dingin, Malang atau Bandung. Di Probolinggo aja ada loh, Bromo itu dingin banget. Luar negeri aku bagiku itu luar negeri ya, soalnya aku tuh kalau pakai AC tuh dinginnya minta ampun. Aku pakai selimut tebal-tebal kayak gitu. Apa aku di luar negeri gimana kalau aku di kutub ada es kayak gitu, aku pasti kedinginan. Cuma muka aku segar semua kayaknya, nggak kayak gini kumus-kumus. Aku angkat aja, udah kering semuanya loh, udah kering. Tuh kan udah kering semuanya. Lipat ini yang enggak aku setrika. Ini baju-baju pramuka, baju anak aku, baju sholat. Ini baju keluar rumah, aku setrika dulu ya. Aku setrika dulu aja. Tut, kayak gini. Tuh nyala, lampunya nyala kan. Ini ya, muter. Sambil muter tuh, lagi muter. Lagi muter. Giling. Mau sekali. Aku pakai kipas di mana-mana. Aku mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus ya. Aku giling semuanya, aku giling. Kemudian aku sambil nyuci aja kayak gitu. Aku sambil apa? Kok sambil nyuci? Sambil setrika. Itulah kayak gitu semuanya. Kalau terbiasa dari kecil, insya Allah itu bisa lah kayak gitu. Kecuali dia punya titik lelah ya mungkin. Besok cilik itu mungkin ya, jadinya ya tahu aku nggak tahu, pokoknya aku jalani aja ya, namanya juga komitmen suami aku kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting aku nggak mau cari uang lagi kayak gitu.
ya asik banget ya. Ini bunga plastik apa artificial asik. Crispy biar wangi. Nanti kering kan, bahannya sulit kalau nggak disemprot. Linen ini koyo aneh loh, linen tapi polyester. Nah, tinggal dilipat aja. Oh, udah selesai. Aku setrika. Nih, cuman sedikit ya yang disetrika. Ini jilbab yang aku suka. Aku suka banget ini. Ada kayak gininya aku suka. Hemat. Daripada pakai bros, aku lebih baik aksesoris kayak gini. Cowok banget. Ini kayak gini nih cowok banget loh ya, jilbab cowok banget. Tapi tetap feminim ya. Habis, selesai sudah. Udah kosong. Ini aku goreng, gak stok ya, aku bumbui garam aja. Itu ya udah umur 52 gak terasa ya. Jadinya aku siap antangin kayak gini. Tadi aku kalau nggak tahu ya, hawanya itu mungkin udah mampu desa kayak gitu. Pingin pulang ke desa tapi gak ada bapak ibu aku kayak gitu. Kalau pulang itu biasanya anak kos itu peningkatan gizi ya, biasanya tuh kayak gitu. Kalau udah merantau itu ya aku sembarang ya, peningkatkan gizi ya, ada gantian momong anak kayak gitu. Jadinya merantau itu harus kayak gitu. Aduh, aku makannya tuh buat anak aku tuh ya, aku harus jaga ya, aku jaga stamina. Aku bingung kalau di hutan itu mungkin hawanya sudah seneng ya, hawanya udah alam itu memanjakan banget kayak gitu. Ini rumah kayaknya udah kayak gitulah. Aku masih mikir, yang penting mikir itu loh, mikir koyok ngene ta dadi ini aku sekolah kayak gitu, aku nurut orang tua. Alah ya wis lah. Aku meskipun batuk bingung mau makan apa, jagung aja ya, rebus bosen. Aku juga
juga gak ada stok kayak gitu, adanya tahu ini dikukus gak enak. Bingung wes ame ya wes, biarin aja aku makan pokok kenyang. Kalau batuk aku siap obat, air panas, siap air hangat juga. Ini telur aku nggak direbus-rebus, ini gimana ya, paling mau tuh ya jagung rebus, kacang rebus, ubi rebus kayak gitu. Harusnya itu beli ubi, beli kacang tanah. Aku keluhan aja ya, udah rewel makannya, umur 50 tahun itu udah kadang kekurangan ya. Kalau di tanah lapang itu mungkin ya bisa nanam-nanam kayak gitu loh ya. Kalau di kota itu ya harus bekerja terus kayak gitu. Kecuali kalau uangnya banyak bisa beli kayak gitu. Kalau ini kan harus masak dulu kayak gitu, harus ke pasar. Itu katanya wah gitu aja. Iya kalau nggak sakit ya, iya kalau nggak diwariskan dunia ya, dunia mewarisi alam kayak gini. Mempertahankan gaya hidup apa kayak gitu, gaya hidup yang mana? Sumuknya minta ampun ini loh, sumuk, kipas angin, semuanya ini. Aku kebiasaan di alam bebas kayak gitu ya. Aku tuh AC itu nggak aku pakai itu. Kalau anak aku tuh pasti pakai kayak gitu. Udah satu kamar aja kalau memang mau hemat kayak gitu loh aku itu loh. Salahnya aku sebenarnya ngaman orang lain, ngancurin diri sendiri. Mempertahankan gaya hidup apa kayak gitu, gaya hidup yang mana? Sumuknya minta ampun ini loh, sumuk, kipas angin, semuanya ini. Aku kebiasaan di alam bebas kayak gitu ya. Aku tuh AC itu nggak aku pakai itu. Kalau anak aku tuh pasti pakai kayak gitu. Udah satu kamar aja kalau memang mau hemat kayak gitu loh aku itu loh. Salahnya aku sebenarnya ngaman orang lain, ngancurin diri sendiri kayak gitu loh. Mosok lambi 200.000 zaman saiki ambek zamanku kuliah podo regane. Dulu aku aja tuh bajuku 200.000 ya. Sekarang aja 200.000. Kayak gitu tuh apa kayak gitu. Aku jengkel masalah baju aja, nyewa aja lo bisa kayak gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Baju kebaya nyewa aku nggak mau kayak gitu loh. Ya udah kalau memang ditiadakan aku ya seneng aja. Tapi anak-anak tuh sebenarnya sih seneng udah ya habis ini wisuda itu apa sih yang nggak buat anak kayak gitu loh. Karena aku pinginnya tuh beli, aku pingin hari ini aku pingin nasi padang. Iya waktu kos tuh aku makannya nasi padang kayak gitu. Aku nggak inget lah sama ibu. Ibu aku tuh kalau ada uang itu kata bapak aku beli seneng kayak gitu. Ibumu tuh boros banget, bapakku bilang kayak gitu. Kalau aku bisa milih lagi kayak gitu, aku milih aku mau menikah lagi kayak gitu. Bapak aku bilang kayak gitu. Aku diem aja ya, aku nggak ngerti maksudnya bapak apa. Ya udahlah, memang ibuku yang kedua. Bapakku itu pernah punya istri, disia-sia kah? Disia-sia katanya, nggak tahu. Disia-sia sama istrinya, terus ditinggal kayak gitu. Terus menikah sama ibu aku yang mantan anak ibu kos. Biarin aja kayak gitu, yang penting anaknya insaf. Apalagi aku perempuan ya, kalau sudah punya anak itu anak kayak gitu. Udah sekarang aku ngevlog ini, aku dikatakan kerja ya kerja. Kalau uangnya aku kalau seneng iya monggo, kalau nggak seneng ya nggak apa-apa. Soalnya aku nggak hanya memperlihatkan kegiatan aku tiap hari ya. Aku ada nonton TV itu sebenarnya untuk cari wawasan di luar, di Vietnam, di mana-mana itu aku bisa tahu kehidupannya kayak gitu sehari-hari. Di India cara mencucinya beda kayak gitu. Kalau di sini aku pakai bak tuh, sebenarnya tuh di bak pakai bak kayak gitu. Tapi aku udah punya mesin cuci itu udah bersyukur banget.
Wah, aku mau goreng anak aku sampai lali. Goreng dada dhisik ya wis, gak apa-apa wis. Selamat makan. Kayak gitu aja. Aku pakai kecap. Di sini udah ada kecap. Udah banyak saus macem-macem ya, Dek. Udah maju. Di sini kan ono kecap. Ono esa setan. Ayo. Ayo makan sayang. Makannya sedikit. Makannya sedikit udah ngantuk capek. Minum obat aja. Ya, hidup itu akan sesulit ini kayak gitu ya. Bagaimana harus kenyang itu kayak gitu loh. Ternyata ya kalau udah ada uang kayak gitu ya, sekarang ada makanan pun lidahnya yang nggak pas, lagi batuk lah, lagi pilek kayak gitu loh. Apalagi aku tuh makannya itu sulit dulu waktu kecilnya itu ya. Mending aku cari buah di rumah saudara mbah-mbah aku kayak gitu ya. Kan tetangga di sana tuh mbah, panggilnya mbah. Mending aku cari buah-buahan kayak gitu kalau aku gak mood makan. Atau aku suka bermain dulu itu. Suka bermain, kenyang di alam. Sekarang aku mau minum obat batuk. Sakitku tuh cuman batuk pilek, alhamdulillah. Jangan sampai ya aku yang sakit parah. Anak-anakku masih butuh aku kayak gitu loh. Aduh Dek, kalau udah rasanya aku kepingin, aku setiap malam itu aku pingin tidur lama ya sama pak suami aku kayak gitu. Aku pingin tidur lama sekali. Aku pingin tidur lama sekali kayak gitu. Tapi Tuhan masih mempertemukan aku sama anak-anakku, masih bisa memandang wajahnya. Kalau di rumah ya, kalau lagi nonton video, aduh kangen banget aku sama dia tuh ya. Kalau nanti aku nonton video kayak gitu ya, videoku, aku kangen banget aku sama dia, sama anak aku kayak gitu. Ya, ya kalau sama temen ya pasti iya, namanya temen kan manusia dikasih norma-norma ya, dikasih batasan-batasan kayak gitu loh. Emangnya mau sembarangan kayak gitu. Ada laki-laki tampan, tajir, aku langsung suka, langsung cinta. Sama pak suami aku aja proses kayak gitu. Apalagi yang kedua ini bener-bener aku nggak pernah akan memilih. Makan yang nyemprot kape ngomongnya kayak motivator. Sok sibuk aja. Minum obatnya itu yang ada paracetamolnya, yang bisa tidur ngantuk kayak gitu. Terus aku tidak batuk-batuk terus. Biasanya aku minum air hangat ya, bukan air panas, keliru ngomongnya. Air hangat kayak gitu. Kalau nggak ada, aku pernah di desa tuh batuk-batuk, sama batuk ada anakku ya, anakku masih kecil, di desa lagi nggak ada apotek, jauh banget kayak gitu loh. Ada obat umum tuh, ada puskesmas ada, tapi malam-malam ya siapa yang mau ke sana, bapak aku bilang minyak angin itu kasih di tenggorokannya sedikit kayak gitu bapak aku. Atau di sini di punggung itu dipijetin kayak gitu. Dikasih blonyoi. Fik itu bagus banget kayak gitu untuk pijetan anget. Kalau capek-capek katanya bapak aku, batuk tuh capek. Bapak aku kenapa sama ibu aku nggak ngingetin aku sih kalau aku sakit-sakitan. Aku udah keburu itu, teman-teman aku tuh pada nggak tahu semuanya aku sakit-sakitan, ngajak pacaran, ngajak apalah kayak gitu. Aku nggak tahu cinta ya, tiba-tiba ada yang suka, itu gimana aku terima nggak. Akhirnya aku mengenal cinta sampai sekarang. Aku nggak bisa nyakitin orang. Aku nggak pernah sih jahat sama orang sebenarnya. Biasa aja hidup aku tuh. Kayak gini, aku tuh suka ya, meskipun kecil kayak gitu, rumah itu di desa, yang penting bersih, meskipun beralaskan tanah kayak gitu misalkan, yang penting bersih. Udah, aku mau lihat anak aku. Halo sayang, udah makan? Udah makan belum? Udah, ayo tidur. Anakku mau tidur.